Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Estu Kusuma Dewi Safira dengan NIM 24021264030 DKV 2024B Universitas Negeri Surabaya. Kali ini aku akan membahas sedikit tentang IPON sebagai objek estetis dalam desain produk dengan pendekatan teori estetika klasik hingga terapan. Kita akan melihat bahwa desain bukan hanya soal bentuk, tetapi bagaimana ia menciptakan pengalaman yang bermakna. Pernahkah kalian merasa bahwa sebuah benda itu indah, padahal hanya sekadar benda, bukan lukisan, bukan patung, tetapi produk teknologi yang kita genggam sehari-hari? Nah, IPON adalah salah satunya. Di balik layar sentuh dan bodi rampingnya tersembunyi filosofi estetika yang kompleks. Inilah kisah tentang bagaimana IPON bukan cuma sekedar alat, tetapi sebuah objek yang estetis dalam desain modern saat ini. Apa itu IPON sebagai objek estetis? Jadi, iPhone adalah smartphone buatan Apple pertama kali yang dirilis pada tahun sekitar 2007. Namun, di balik fungsi komunikasinya, iPhone adalah representasi dari estetika desain produk yang cermat dan juga filosofis. Dalam pandangan estetika klasik, keindahan berasal dari harmoni bentuk, simetri, dan juga proporsi. iPhone menampilkan semua itu melalui tampilan rampingnya, tata letak yang simetris, dan elemen visual yang seimbang. Lalu, siapa yang mendesain produk iPhone tersebut? Jadi, desain iPhone dipimpin oleh Jony Ive, desainer industrial visioner dari Apple. Ia mengadopsi prinsip less is more dari gerakan modernis dan terinspirasi oleh Dieter Rams, tokoh penting estetika terapan pada abad ke-20 saat itu. Rams menyebut bahwa desain yang baik itu harus jujur, berguna, dan estetis. Prinsip ini terlihat jelas dalam setiap generasi iPhone di mana estetika tidak pernah mengorbankan fungsinya. Kalian ada yang tahu di mana posisi iPhone dalam konteks budaya dan persepsi estetis? iPhone itu bukan hanya digunakan secara global, tetapi juga hadir sebagai simbol budaya visual modern. Dalam konteks estetika kontemporer, persepsi keindahan tidak hanya berdasarkan bentuk, tetapi juga nilai simbolik. iPhone menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan mempresentasikan nilai sosial di era digital saat ini. Terus, bagaimana estetika iPhone berkembang dari waktu ke waktu? Dari bentuk berujung tegas di iPhone pertama hingga desain organik dan ergonomis di iPhone 15 Pro, estetika iPhone mengikuti perubahan setara dan kebutuhan manusia. iPhone terbaru menggunakan material titanium, menggabungkan teknologi dengan estetika material, dan ini mencerminkan pandangan estetika postmodern bahwa keindahan bisa bersumber dari inovasi, keberagaman, dan juga pengalaman. Mengapa iPhone itu dianggap penting? Menurutku, dalam estetika klasik, keindahan menciptakan ketertarikan melalui harmoni dan keteraturan visual. Sedangkan estetika modern dan terapan menekankan keterpaduan antara bentuk dan juga fungsi. Jadi, iPhone itu dianggap estetis karena mengintegrasikan semuanya. Bentuknya proporsional, antarmuka digitalnya intuitif, dan bahannya berkualitas tinggi. Estetikanya tidak berlebihan, namun cukup untuk membangkitkan rasa puas dan bangga sehingga kita menggunakannya. Bagaimana sih prinsip estetika diterapkan pada iPhone? iPhone merupakan estetika terapan secara menyeluruh, desain yang bisa dicerap oleh panca indera sekaligus dirasakan oleh pikiran. Setiap detail dirancang dengan prinsip unity, balance, dan juga clarity. Antarmuka visual iOS, getaran tombol, pencahayaan layar, hingga suara notifikasi semuanya bekerja sebagai satu kesatuan estetika multisensori. Nah, untuk kesimpulannya, iPhone adalah contoh bagaimana estetika bukan hanya soal penampilan,
tapi juga soal pengalaman. Ia menunjukkan bahwa desain yang indah adalah desain yang bekerja dengan baik dan memberi makna. Dalam dunia desain produk, iPhone bukan hanya alat teknologi, tapi simbol dari keberhasilan estetika modern. Seperti kata Steve Jobs, desain bukan hanya tentang apa yang kita lihat dan kita rasa. Desain adalah cara bekerjanya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari aku tentang desain produk dari iPhone. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!